Jadi pas kecelakaan itu, pesawat itu keluar landasan, nabrak pagar, berhenti di atas kuburan. Ini yang kedua, Jakarta Solo. Oke. Aku masih bisa dengar orang teriak sakit, tolong sakit, sementara badan aku nggak bisa digerakkan. Kedua aku. Oh iya, oh ini sama buku kedua ya kak ya? Ini buku kedua aku. Oh, wih mami langsung ngeliat tulisannya. Iya nih, iya pihak Iya. maskapainya sendiri. Pertanggung jawabannya apa kak? Jangan pernah berharap sama manusia, karena kalau ketika kamu berharap sama manusia, kamu akan kecewa. Nggak mau dikasih orang tua yang selain mereka. Dan every moment yang kita jalani bersama, kita ketawa sama-sama. Aku bahagia banget aku dibesarkan di keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih, yang membuat aku bisa jadi seperti sekarang ini. Dari pihak Iya. maskapainya sendiri, pertanggung jawabannya apa kak? Ya di awal tahun pertama tanggung untuk aku pribadi toh, ya iyalah ya. Terus udah gitu, jadi pokoknya sampai tahun 2007 lah aku benar-benar survive. I have to survive. So only 1 year? Tahun pertama, terus kan bolak-balik masih ditanggung. Terus udah gitu, sampai pokoknya di stopin di 2006 untuk ya adalah yang maksudnya kayak salary aku, terus aku juga dengan berbagai macam cara. Terus 2007 masih jalan lagi setahun, terus 2007 terus stop. Ya ini perjalanan hidup aku ya. Memang nggak mudah, tapi justru dari keadaan hal-hal yang aku jalanin, aku belajar banyak. A lot of things I've learned, dan aku juga merasa bersyukur. Ya udah, mungkin perusahaan memang juga udah bantu aku di awal dan sampai tahun di 2007 itu, dan sisanya aku harus mandiri. Memang tidak mudah, tapi balik lagi segala sesuatu aku percaya diizinkan terjadi untuk membuat aku lebih strong. Oke. Biaya operasi itu nggak murah. Tentu saja. Jadi what do you do? Aku berjuang benar-benar, dan my family support me. Mulai dari mamiku kan besarin aku jualan kue keliling. Nanti cobain ya kuenya. Oh wow, asik. Terus udah gitu aku bikin buku, Oke. aku ngajar. Aku sangat bersyukur sekali Tuhan memelihara kehidupan aku, dan aku tidak pernah dibiarkan kekurangan. Memang berat. Sekali operasi nggak cukup, Iya. biayanya banyak banget. Aku total operasi 19 kali. 19 kali. Dan aku melihat benar-benar ketika aku benar-benar berserah penuh, surrender, benar-benar berserah penuh dan percaya sungguh-sungguh, dan dia buktikan bahwa ya Tuhan memang tidak pernah membiarkan anaknya meminta-minta. Aku nggak pernah kayak tolong dong bantuin gue gitu kan, kayak minta-minta ke orang-orang. No. Aku udah diajarkan, dididik sama orang tua aku. Aku kayak sekarang gitu ya, melihat orang kayak banyak banget minta tolong gitu kan. Selalu ditanamkan gini loh. Ingat, jangan pernah berharap sama manusia. Karena kalau ketika kamu berharap sama manusia, kamu akan kecewa. So, bahkan sama orang tuamu jangan. Kadang kan kita juga merasa, kadang kita merasa diri kita sendiri bahkan mampu gitu kan. Jangan. Pokoknya sebelum kita berpikir manusia, mendingan kita larinya ke Tuhan. Karena cuma itu yang benar-benar sanggup untuk menolong hidup kita. Betul. Jadi walaupun itu orang tua kita pun, kita nggak bisa berharap dengan orang tua karena Iya. orang tua kita pun manusia. Iya, memang orang tua kita juga pasti kalau dia ada juga pasti nolong, pasti akan berusaha. Tapi benar-benar sikap hati loh, benar-benar sikap hati yang di atas semua lihat hati kita. Benar-benar kita benar-benar tulus nggak sih? Karena ketika kita memang benar-benar seperti itu, aduh percaya deh, jalan tuh pasti akan terbuka. Ada aja pertolongan Tuhan tuh nggak akan berhenti buat anak-anaknya, kayak gitu. Tadi kan ngebahas mami, kalau papi gimana? Kalau papi juga sayang. Dulu aku nggak ngerti hubunganku sama papiku tuh hancur banget. Bener-bener kayak aku tuh ada menyimpan luka dengan orang tuaku, dengan papi khususnya. Tapi balik lagi gitu, ketika aku memasuki proses perjalanan, belajar untuk mengerti. Belum tentu kita bisa jadi orang tua tuh bisa loh. Betul sih. Pola asuh orang tua kita tuh dengan kita mungkin beda kan. Jadi belajar untuk memahami gitu. Jadi kayak orang tua aku kan dia punya pola asuh dan pola didik yang sebelumnya gitu kan. Jadi kayak dengan aku belajar untuk memaklumi, akhirnya di situ aku belajar untuk oh ya Tuhan aja mengasihi aku, Tuhan aja mengampuni aku. Kok aku nggak bisa sih mengampuni papaku? Kok aku kayak
aku sering banget ngejudge papaku kan. Karena aku melihat bahwa mamaku yang bekerja untuk membesarkan keluarga, and itu membuat aku kayak kesel gitu sama papaku. Tapi waktu dalam keadaan aku parah, dalam keadaan aku terluka, ternyata seorang papa itu sedih banget kalau anaknya perempuan, anak pertama apalagi gitu, dia juga nangis gitu, dia juga hancur hatinya ketika aku juga sedang dalam keadaan hancur gitu. Dan di situ aku pun sayang banget taunya juga udah setelah papa pass away, udah papa meninggal aku baru tahu Kalau papa. kalau papaku tuh nangis. Dulu kenyataan yang ada, yang waktu itu aku terima adalah gini, ketika dalam waktu aku sadar setelah operasi 8 jam, aku sadar papaku nggak ada. Aku bilang, nurse, where is my dad? Oke. Papa nggak ada. Jengkel dong kita dong ya kan? Nggak bisa ya, tungguin aku sebentar aja. Aku maksudnya, Iya, papa masuk nggak dampingin iya anaknya. gitu, gue udah bisa operasi besar loh gitu kan. Tapi ternyata pada saat itu papa aku tuh ternyata dia pun juga aku taunya dari seniorku. Jadi pada waktu itu papa aku tuh saking dia bingung, dia kalut, dia nunggu di bawah rumah sakit, terus dia sampai jalan aja dia sampai nggak pakai alas kaki. Dia jalan sepanjang jalan Orchard, dia nangis netes air mata. Tapi kan kita nggak ngerti ya. Keadaan saat itu kita nggak ya, kita kan di dalam Kita ruang nggak operasi tahu. pun kita nggak tahu kan mau. Yes. Itu kan karena makanya kita kalau kita udah gak demen sama orang, udah, pokoknya blacklist gitu kan. Pokoknya lu mau ngapain gue kagak demen. Gitu kan. Tapi ternyata nggak begitu ceritanya. Terus dari kejadian hari-hari, mungkin ada perkataan-perkataan aku yang kasar dan sebagainya menyakiti papaku, sampai detik-detik ada di other moment dia udah sakit, dan di situlah aku kayak bener-bener ngerasa, waduh, ternyata dokter vonis papaku usianya 4-6 bulan lagi. Itu nggak gampang. The other story. Tapi ya, itu ada nih yang aku tulis di bukunya, judulnya Kasoku. Judulnya Keluargaku. Itu benar-benar it's a tough moment for me. Tapi dari situ akhirnya hubungan aku, sebelum papa pulang, aku udah rekonsiliasi hubunganku dengan papaku. Sudah mencoba memperbaiki ya kak. Udah, papa aku yakinlah papaku juga dia sangat sayang sama aku, dan papi bilang kalau papi nggak ada jangan nangis. Terus banyak sekali ya. Tapi sampai sekarang bener-bener kayak setiap kali di mobil banyak sekali pesan-pesan papi yang ada gitu, begitu inget langsung netes air mata sampai sekarang. Dan di situ aku belajar bahwa ya papaku nggak ninggalin harta yang banyak, tapi dia meninggalkan benar-benar dan mengajarkan harta yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu iman di mana anak-anaknya untuk tetap berdiri tegak, untuk melangkah, untuk melihat masa depan. Kalau papa masih ada, walaupun pernah ada kejadian yang mungkin tidak menyenangkan, aku nggak tahu, pengen ngomong apa kak sama papa? Apa ya? Ya, aku cuma bilang terima kasih sudah jadi papa aku. Aku benar-benar bersyukur banget punya orang tua kayak mami, kayak papi, yang aku rasa orang nggak mau dikasih orang tua yang selain mereka. Mereka adalah orang tua yang luar biasa. Dan every moment yang kita jalani bersama, kita ketawa sama-sama, aku bahagia banget. Aku dibesarkan di keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih, yang membuat aku bisa jadi seperti sekarang ini. Aku bersyukur punya orang tua yang luar biasa seperti mami dan papi. Kalau Laura cantik, nangis aja cantik ya. Sampai bingung. Nangis aja cantik. Saya kalau nangis ditahan. Jangan sampai saya kelihatan nangis depan orang karena mukanya nggak enak. Kalau Laura nangis aja cantik. Tapi ada nggak hal yang pengen kamu ubah kak waktu masa kecil kak Laura, atau masa remaja, atau kayak tadi kamu bilang Ya, aku lagi ngerasa dunia ini lagi milik aku gitu. oh, the whole world Ya. on my feet. Apakah pengen kamu rubah saat At itu? my feet ya atau- gitu ya. Aku pengen kalau misalkan back then gitu, waktu bisa terulang kembali, aku mau ya hidup lebih giat. Maksudnya apa yang pencapaian-pencapaian yang udah aku peroleh sekarang, aku rasa aku bisa melakukannya earlier gitu, dengan tanpa memikirkan
terlalu khawatir akan hidup, terlalu takut, ya kan, sedih gitu. Sementara kalau misalkan aku merasa, ya kalau masa-masa itu aku nggak baper dengan diriku sendiri, sibuk dengan hal-hal yang nggak perlu gitu kan, aku akan kerjakan lebih cepat. Aku mau cerita sedikit gitu ya, Kak. Ya, Ada boleh teman dong. aku yang justru lagi takut, entah kenapa dia sampai bilang, aku lagi kenapa ya? Takut mati. Iya. Kayak mau keluar rumah itu dia takut, atau ngelihat suaminya mau pergi gitu meluk dia ngerasa aduh jangan-jangan mau kenapa-kenapa nih gitu. Iya, aduh hilangkan deh pikiran itu. Kita kalau bener-bener kita tuh nggak punya apa-apa ya, kita mati ya kan? Iya. Aku inget Iya, banget. Ya kita mati, udah nggak Nggak bawa apa-apa. apa-apa. Aku tuh bener-bener waktu pas perjalanan dari dari Solo ke Singapura, itu sehelai baju pun, sepatu yang aku banggakan itu nggak aku pakai, telanjang semuanya. Cuma tutup selembar kain. Can you Udah imagine? mengingatkan kayak ya udah nanti pun kita akan menjadi seperti ini pada akhirnya kita nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya balik lagi gitu, ketika kita merasa takut kehilangan, disitulah kita akan kehilangan. waduh. Menyedihkannya. Kalau orang punya pacar nggak sih, Kak? Pacar nggak ada sekarang. Bener nih? Lagi Bener. jomblo? Oh, tapi pernah ada mantan? Enggak. Ya ada. Enggak ada. Dulu Nggak ada, tapi sekarang memang akhirnya ya sekarang I'm single and I'm happy with it. Oke, tapi banyak yang deketin nggak, Kak? Enggak juga ya, kayak nggak berasa. Kayaknya nggak berasa. Aduh, kamu sebagai laki-laki sulit deketinnya. Sibuk tuh, sibuk satu, dan biasanya wanita-wanita mandiri itu lebih sulit didekati, ya kan? Karena pasti milihnya nggak maunya yang begini gitu. Ya kadang-kadang kayak terima orang misalkan mau kenalan atau apa juga aku sendiri, Kak? Enggak? Atau kayak aku kayak ngerasa ya mungkin aku percaya bahwa segala sesuatunya nanti Tuhan yang atur. Tapi ada orang yang deketin mau kenalan juga, aku juga nggak segampang itu. Padahal mah kelihatannya depannya casingnya mungkin superwoman, tapi dalamnya aduh Hello Kitty minyak-minyak gitu. Iya. Biasanya tuh mungkin mereka takut mendekati Kak Laura karena kalau udah ngelihat Kelihatannya strong. sukses, terus gitu strong woman, itu lebih, untuk cowok tuh lebih takut untuk mendekatinya gitu kan ya, Kak ya, Memang biasanya gitu. itu dia yang justru yang membuat oh ya udah kamu bukan buat aku. Aku coba bilang, ya oke. kamu Berarti bukan terakhir buat punya pacar berapa ya, paling ya beberapa bulan yang lalu. baru putus. Oh. Oh, kenapa, Kak? Kepo. Kayak enggak lah, nggak apa-apa, emang bukan. Emang bukan jodohnya ya? Emang bukan gitu. Jadi kayak ya balik lagi ya, maksudnya semakin kita berumur, bukannya kita semakin selektif, cuma kan kita semakin bisa mengerti ya tentang kehidupan gitu. Jadi kalau misalkan kayak ya udahlah, kalau unhappy ya jangan. Kalau sebenarnya Kakak punya enggak sih karakter pasangan tuh harus yang gimana sih? Ada lah. Dulu ada banyak. Aku punya banyak banget. Oh, kriterianya nih. Kualifikasi. Tapi aku punya teman ada yang lebih banyak. Temanku supermodel ada yang lebih banyak lagi gitu. And ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa. Berarti masih oke dong gitu kan. Iya. Tapi sekarang setelah udah makin kemari ya pasti aku maunya yang dia ya of course takut akan Tuhan. Dan kedua bertanggung jawab terhadap dirinya. Yang lain-lainnya mah Ya udahlah ya. Yang penting imannya kuat. benar. Seperti Kak Laura gitu. Oh, ya. iman, ya. Iya. Ya, harus lah, kalau harus betul. Capek. Nah, punya adik perempuan, Yes. My sister. gimana tuh, Kak? Aku bersyukur sekali loh punya adik yang sangat mengerti sekali dan sangat sayang sama aku. Aku lihat dia bener-bener hidupnya itu membantu aku. Dia pinter. Dia translator yang baik, yang selalu nemenin aku kan ke seluruh dunia. Dia menjadi penterjemah aku karena Inggrisnya juga sangat bagus banget. Terus udah gitu dia juga dia sudah menikah, tapi dia juga tetap membantu di perusahaan aku, di perusahaan kita semua lah, Larisol, perusahaan makanan, bisnis makanan. Terus aku juga ada perusahaan penerbitan buku. Jadi ya aku melihat bahwa adikku tuh benar-benar tulus bantuin aku dan benar-benar apa ya, sayang sama aku, meskipun perhatian mama tuh udah aku ambil. Karena kan dari aku sama dia beda 4 tahun. Waktu pas aku 19, adikku baru 15 tahun. 15 tahun.
dimana dia harus sendiri, harus kuliah, harus apa dari dia SMA gitu kan. Dan dia juga tahu diri banget waktu pas ketika dia sekolah gitu, dia tahu bahwa kakaknya yang membiayai dia punya sekolah. Jadi dia benar-benar sekolahnya rajin sekali dan dia pinter sekali sehingga dia mendapatkan beasiswa. Dan aku banyak terbantu akan itu. Wah. Jadi benar-benar bersyukur punya adik yang sangat support aku. Terus ya yang penting sih mami cuma mau aku bahagia. I'm happy. Kayaknya sih yang Mi ya, kamu mau apa sih harapan kamu ke aku Mi? Ya, jangan nganggur. Oh jangan nganggur, kerja keras. Berguna iya, bagi berguna. bangsa dan negara. Waduh, Semangat. bagi banyak orang. Yang perasaan nangis itu nggak perlu. Tuh, emang kamu suka nangis, Kak? Enggak, oh sering ya? Dikit nangis. Oh, Aduh. ternyata melo. Iya memang hatinya Hello Kitty. Bisa mendadak ketawa, bisa mendadak nangis. Wah, itu nangisnya kenapa sih, Mi? Enggak, aku orangnya kan. Oh, manja. Oh, masa sih? Ya ampun. Enggak, aku orangnya tuh Manja tuh mandi jarang. Oh, jarang mandi. enggak, Kalau- enggak. Kalau aku tuh tipikal orang tuh yang memang apa adanya. Jadi wanita kuat. Kalau aku lagi sedih, aku nangis. Kalau aku lagi happy, aku ketawa. Nah, ini dia ada bukunya Banyak sana. Unbroken Spirit. Ini ya, Kak ya. Yes, ini Nah. dia Unbroken Spirit. Ini buku kedua, buku ketiga sorry. Kazoku, Best of Her Story. Ini buku kedua aku. Oh iya, oh ini sama buku kedua ya, Kak ya. Ini buku kedua aku. Oh, wih, Mami langsung ngeliat risolnya. Iya Mi, iya Mi. Ayo, tolong risolnya ditaruh dulu, Mas Yogina. Ini berarti ini bisa buat hampers loh ini. Iya, ini hampers. Ini buku kedua aku sama mamiku. Ini mamiku yang nulis. Oh, Mami yang nulis. Iya. Oke. Ini Fanny separuh, mami helping me juga waktu ketika aku stuck nulis, dia bantuin dia nulis juga. Lucu ya seorang ibu-ibu umur 60 tahun. Jadi bikin ini buku. Mami menceritakan tentang Tentang keluarga, tentang keluarga. family. Dan ini aku yang nulis separohnya. Jadi bukunya Oh, separuh-separuh. jadi bukunya separuh-separuh nih. Nah, jadi kalau ini adalah kisahnya Mami, ya Yes. dibaca nih dari sini kisahnya Mami nih. Set. Nah, kalau dibalik begini, tuh. Nah, ini kisahnya Kak Laura. Ya, benar gitu. sekali. Oke, ya. Ya, Jadi ini ada dua Kazuko, ya. ada lagi Unbroken Wings yang juga laku juga. Tadi belum dibawain deh. Untuk bisa membantu banyak orang. Larissa. Tada. Ini siapa? Larissa Boleh lihat Kak? Boleh dong, Shira. Nah, ini Larisol ini mukanya siapa nih kalau boleh tahu nih? muka aku versi kurus. Ya ampun nih. Larisol by Laura Lazarus. Ini ada kan Kak Instagramnya? Ada dong larisol.id. Tuh. Caram, ini dia. Nih. Ada coba nih. Iya dong. Kata sure. nanti aja ada disuruh nyoba. Tadi bilang unboxing Icip. nanti aja. Orang udah di unboxing aku mah. Dek bagi tisu, Dek. Dek tisu, Dek. Oke. Yang jagoannya yang mana nih, Mi? Jagoan semuanya jagoan. Berarti yang ini yang merah ya. Ya, itu smoke beef. You have to try. I have itu. to try it. Nah. Bulan harus coba. Ini jadinya kalau misalkan, nah aku nggak bisa sambel nih. Dek, ininya kamu. Wow. Rissolnya gendut. Ya, puas ya. Enak banget. Aku tuh pengen tuh setiap kali orang makan, aku tuh pengen tuh orang tuh bener-bener kayak berasa feeling puas. Adik sih sobat. Aduh. Makan satu biasa langsung kenyang. Aduh. Enak banget Mi. Gawat ini. Jadi first time aku belajar di San Francisco untuk ragutnya, risolesnya. Nah, belajar rambutnya di San Francisco. Sama sepupuku. Gimana Mi? Sama sepupu. Francisco buka. Boleh tahu nggak sih Kak ini kalau jualan online doang atau ada offline-nya? Online ada, terus kalau di offline-nya itu ada di Mall Kelapa Gading, Food Hall, Larisol. Enggak. Ada. Ya proses lain, Larisol baru 3 tahun, baru mau masukin tahun ketiga. Dan ya, Oke. Larisol nih tulisannya ya, larisol.id, cari di Instagram aja. ya teman-teman. Di situ ada, tinggal lihat aja ya Kak ya. Ya betul. Nih, Larisol larisol.id. by Laura Lazarus. Betul. Terus udah gitu ada buku-bukunya Kak Laura Ya. juga, ada 2 buku ya. Broken apa tadi Kak? Unbroken Wings, Unbroken Unbroken Wings. Spirit, dan Kazoku. Kazoku, keluargaku. Keluargaku. Kak, terakhir aku mau nanya. Yes. Please tolong kasih semangat
untuk perempuan dan wanita insecure seperti saya dan juga perempuan di luar sana yang pastinya sekarang itu lagi banyak banget orang yang insecure sama diri dia sendiri, Kak. Aku percaya bahwa setiap kita pasti mempunyai kekurangan. Tapi aku juga percaya bahwa setiap kita memiliki banyak kelebihan. So, fokuslah pada kelebihanmu, bukan pada kekuranganmu. Jangan sampai ketika kamu fokus pada kekuranganmu yang satu, kamu melupakan 9 kelebihan yang kamu miliki dalam hidupmu. Jadi tetap semangat, nggak boleh menyerah. Dan yuk kita fokus pada hal yang positif yang ada dalam diri kita. Sekali lagi Kak Laura, terima kasih sekali. Sama-sama, thank you. Sudah mau datang ke Kode, sudah mau bagi ceritanya. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses. Apapun yang kakak sedang kerjakan sekarang untuk kedepannya, kakak, mami, adik semuanya Ya, thank you lancar juga. Semua ya. teman-teman Mudah-mudahan semakin bisa mengepakkan sayapnya ya. Amin. Bidadari tak bersayap ini judulnya, saya bertemu dengan wanita yang luar biasa. Nah, bersama Komars TV mudah-mudahan cerita Kak Laura hari ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua tentang bagaimana menerima kekurangan, tentang bagaimana kita harus selalu dekat dengan Tuhan, tetap menjadi baik ya kan, dan pastinya harus selalu sayang dan berkumpul bersama dengan keluarga. Karena keluarga itu udah tameng paling penting ya Kak. Benar sekali. Kekuatan paling penting dalam hidup kita. Kalau gitu saya Wulan Juliani, kita ketemu lagi di Kode berikutnya. Bye.